Atau duduknya dong, sel. Halo, saya Joko Anwar. Kali ini saya akan membacakan teori-teori dari film Siksa Kubur dari para netizen. Yang pertama dari @aammuhammad_. Kayaknya ada dua perspektif soal kapan meninggalnya Sita. Pertama, Sita meninggal ketika dikubur pertama kali. Kedua, Sita meninggal ketika dikubur yang kali kedua. Kalau beneran Sita meninggal pas kali pertama dikubur, berarti semua bagian film Seja Adil membongkar makam sampai Sita. Dengan ketika Sita masuk ke kuburan lagi dan ketakutan dan sampai istighfar dan tobat, itu adalah momen sakratul mautnya Sita. Dimana ketika sakratul maut, semua hal yang ada di dalam bawah sadar manusia akan terputar kembali selayaknya film, termasuk semua kenangan manis dan getirnya kehidupan Sita. Menarik ya. Mungkin bisa terjadi, mungkin ini adalah teori yang benar, mungkin kurang, mungkin lebih, tapi kita lihat dulu teori berikutnya. Dari @_d_v_n_, menurut saya Sita mati karena nggak bisa nafas. Setelah itu, sisa kubur Sita dimulai dengan kekacauan di TV, Manula meninggal, perselingkuhan, hingga pembunuhan di panti jompo. Ini basically adalah salah satu dari dua teori yang baru saja saya bacakan tadi ya, dari Aan Muhammad. Insiden-insiden ini sepertinya jadi siksa kuburnya Sita. Panti jompo yang selama ini damai jadi kacau. Sita tidak lagi jadi primadona para Manula. Rencana speak up Sita tentang sisa kubur yang berantakan. Basically mungkin kunci dari teori ini benar atau tidak adalah dialog dari Pak Wahyu yang sering diulang-ulang ya. Kamu tahu kalau toh ada hukuman buat orang setelah mati, apa yang paling mengerikan? Tergantung apa yang paling kamu takutkan. Apa yang kamu takutkan? Kalau kamu apa? Apa? Itulah nanti sisa kubur. Kamu menurut Pak Wahyu, bukan menurut saya. Kalau saya kan cuma menangkap kata-kata Pak Wahyu. Pak Wahyu ngomong, saya tulis, saya shoot. Jadi sebenarnya itu bukan kata-kata saya. Dari @d.hendro winardi, ini salah satu teori yang paling banyak di retweet ya, paling banyak di repost oleh netizen. Dia bilang, dan mungkin bagi Sita, hal yang paling ditakutkan adalah membuktikan bahwa sisa kubur tidak nyata, tapi orang tidak percaya. Karenanya dia terjebak dalam loop di mana hal tersebut terjadi. Konsep tentang loop ini menarik karena kan banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana kehidupan setelah mati, dan agama mencoba untuk memberikan gambaran, sains juga mencoba untuk memberikan gambaran. Saya percaya, kalau saya sih percaya salah satu dari penjelasan itu bisa benar atau mungkin ada penjelasan lain. Tergantung kita. Aku nggak menjawab apa-apa ya, nyebelin ya. Oke. Kemudian teori dari @bedu4669. Pas scene dua anak yang masuk toko roti terus buat adegan bullying ke Adil, di mana salah satunya jilat-jilat roti. Ya aja udah clue, nih Adil agak menyimpang kayaknya. Baru nih. Luar biasa ya, baru. Menarik. Jilat roti menyimpang. Kenapa jilat roti menyimpang? Ya menyimpang, seharusnya roti digigit ya, bukan dijilat. Kalau dijilat itu namanya es krim atau lollipop ya. Jadi kalau roti seharusnya digigit, dikunyah ya. Oke, good. Kemudian teori dari PXYION122537. Kuburan di sisa kubur tempat di depan rusun Pengabdi Setan 2. Oh wow. Dan di loker Pak Wahyu ada majalah ramalan Jayabaya. Bukan Jayawijaya ya, tapi Jayabaya. Majalah yang sama dibawa oleh Budiman. Ada juga yang nangkep ya. Jadi memang majalah yang ada di laci Pak Wahyu itu adalah majalah yang sama ketika Pak Budiman diberikan data-data dari Pak Heru Kusuma tentang beberapa fakta tentang sekte Raminom ya kita sebut. Dan majalah ini juga ada di film Kala. Jadi di film Kala majalahnya sama. Jadi sebenarnya majalah ini namanya majalah Maya. Memang di banyak film saya ada. Itu clue banget sih. Tapi aku nggak mau ngomong deh. Nanti terlalu obvious.
Dan perbuatan Christine Hakim di Siksa Kubur, maybe karena dia di film Perempuan Tanah Jahanam karena tukang menguliti manusia. Jadi pas Sita bebasin Adil di mobil penjaga, di jam mobilnya ditunjukin 3:19 terus pindah ke 3:20. Kalau kita lihat ke Quran, surat ketiga, which is Ali Imran, dan di ayat 19 itu menjelaskan bahwa Islam itu agama yang paling benar dan Allah akan selalu adil, karena di ayat 19 dijelasin perhitungan Allah akan selalu cepat. Di ayat 20 dijelasin lagi, terus kalau nggak percaya gimana? Ya udah, tugas kita di dunia cuma buat ingetin aja. Angka-angka di semua film-film aku, termasuk di Siksa Kubur, itu ada maknanya. Mungkin maknanya ini, mungkin bisa, mungkin yang lain. Tapi yang pasti semua angka is big clue banget. Jadi kita tuh kalau bikin film tuh selalu sebenarnya nggak mencoba untuk kayak susah banget di crack apa segala macam. Tapi itu sebenarnya obvious banget sih. Dan alhamdulillah udah banyak yang nemuin banget ya. Banyak kunci-kunci cerita di film Siksa Kubur. Kan enaknya gitu ya, kalau misalnya kita beli tiket buat nonton film, keasikannya itu bukan cuma ketika kita nonton di bioskop, tapi juga long after we watch the film. Untuk didiskusikan bersama teman-teman, untuk diperdebatkan, atau untuk dicari sendiri, di-crack sendiri gitu. But yes, angka di semua film aku all mean something. Dari semua film. Ini dari @anangpratama_. Ada teori kalau Ismail itu gambaran jati diri Sita yang terkurung karena selama hidup Sita dikuasai dendam dan rasa ingin tahu tentang Siksa Kubur dari kecil. Sehingga sifat aslinya hilang. Setelah Sita tahu kebenaran, ya Ismail bebas, kayak metafora aja istilahnya. Ismail is really something. Oh, aku baru membuka rahasianya. Aku bilang something, bukan someone. Sebenarnya plot film sudah di-spoil dari nama karakternya, Sita, Adil, Wahyu, dan Ilham. Jadi plotnya seperti mereka dua anak kecil yang keadilannya disita oleh Ilham Wahyu dari agama. Holy wow, I will not comment on this. Hafimon, Sita dan Adil mati sejak bom di awal. Kalian semua diakalin biar nonton di bioskop berkali-kali biar jumlah penontonnya banyak. Enggak. Diharapkan sebenarnya nonton sekali udah dapet. Ya tapi kalau nggak dapet kan rugi kalau nggak dapet ya. Jadi nontonlah berkali-kali. Tanggung gitu, udah nonton sekali, dapetnya dikit, nonton lagi biar dapet semua. Pertanyaan terakhir, karakter ibu hamilnya yang mana? Masa nggak tahu? Itu tadi teori-teori dari para netizen yang sudah saya bacakan dan beberapa pertanyaan. Semoga lebih mencerahkan.